Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai Al-Quran merupakan warning kiamat. Jadi kode angka 10 Al-Quran, jadi kode 10 itu sama dengan kiamat 20 Desember 2012. Kita bisa temukan dalam surat Al-Fajr, surat ke-89 ayat 1 dan 10 di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita melihat Al-Quran, surat Al-Fajr, surat ke-89 ayat 1 dan 10, ini secara matematikanya kita bisa melihat Al-Quran, Al-Fajr 89, 1 sampai 10, berarti 89, 1, 10. Ini tidak lain adalah 8 ditambah 9 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 0. Ini adalah sama dengan 19, sama dengan bintang, 1 tambah 9 sama dengan bintang 10. Ini sama dengan 10. 10 ini diuraikan adalah 2 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 2, atau 2012 2012, atau bisa ditulis 20,12, 2012, atau tanggal 20 bulan 12 tahun 2012. Inilah ancaman kiamat oleh Tuhan. Jadi Al-Quran di dalam surat Al-Fajr 89 ayat 1-10 itu kita akan menemukan ancaman kiamat 20 Desember 2012. Kita melihat selengkapnya Al-Quran 89 atau Al-Fajr surat 89 ayat 1-10. Ayat 1 menyatakan demikian, demi Fajar. Ayat 2, dan malam yang 10. Nah, di sini kelihatan mulai angka 10 dan malam yang 10. 3, dan yang genap dan yang ganjil, atau kiri dan kanan. Kemudian keempat, dan malam bila berlalu. Yang kelima, pada yang demikian itu terdapat sumpah oleh orang-orang yang berakal. Jadi terdapat sumpah ini, terdapat ilmu penjelasan dari orang-orang yang berakal dari orang-orang yang berilmu tinggi. Kemudian keenam, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, itu dihancur leburkan oleh Tuhan, oleh ancaman Tuhan itu, yang belum pernah dibangun seperti itu di negeri-negeri lain sampai saat ini setelah dihancur leburkan Tuhan. Dan kaum Samud berlindung dengan memotong batu-batu besar di lembah untuk bersembunyi dari azab Tuhan. Dan kaum Fir'aun yang mempunyai tentara yang banyak, yang merasa tidak mungkin dikalahkan, tapi telah ditenggelamkan oleh tsunami Tuhan. Inilah penjelasan Tuhan di dalam Al-Fajr 89 ayat 1-10. Jadi saya kembali lagi, kalau kita bicara Al-Quran, warni Al-Quran mengenai kiamat 20 Desember 2012, ini kita menemukan angka 10. Angka 10 itu adalah diuraikan menjadi 2012 itu angka kiamat. Ini kita bisa temukan juga di surat Al-Quran yang ke-10, yaitu surat Yunus. Surat Yunus, di surat Yunus ini merupakan petunjuk untuk melewati kiamat 20 Desember 2012. Saya rinci saja di pembukaan ayat pertama surat 10 Yunus, Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah keselamatan manusia dan hidup. Di surat ke-10 ayat 10, jadi mereka menyelamatkan dunia itu, yaitu doa mereka di dalamnya ialah Subhanakallahumma, dan salam penghormatan mereka ialah salam, dan penutup doa mereka ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itulah orang-orang yang akan selamatkan bumi dari kiamat 20 Desember 2012. Kemudian surat Yunus ini, surat ke-10 ini ditutup pada ayat ke-9. 109. Kenapa 109? Ini merupakan batas 20 Desember 2012. Jadi 109 ini jumlahnya 10 juga, dan ini batas terakhir. Kita lihat bunyinya, dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan
kiamat atau ditunda. Dan dialah Allah adalah hakim yang sebaik-baiknya. Jadi keputusan kita kiamat atau ditunda itu nanti pada 20 Desember 2012 dilaksanakan sendiri oleh Tuhan. Sesuai surat Yunus ayat ke-109. Jadi surat ke-10 ini, surat Yunus ini juga hal yang sama, memberitakan mengenai kiamat, yaitu angka 10, karena 1 ditambah 9 itu sama dengan 10. Ini diuraikan menjadi 2012-2012 atau 20 Desember 2012. Inilah ancaman kiamat. Nah, kita temukan juga dalam surat Yunus, baik di nomor surat Yunus 10 maupun di ayat 109. Jadi persoalan sekarang, ya kalau kita ikut Yunus model, kita akan survive. Tapi kalau ikut Nuh model, kita akan habis, akan terjadi kiamat. Ikut Yunus, kita survive. Ikut Nuh, kita akan kiamat. Jadi di surat Yunus, kalau kita ikut Yunus, itu sudah diberitakan Tuhan, terutama di ayat 109. Kita percayakan dan kita serahkan kepada Tuhan. Kita menunggu 2012 itu. Kalau kita sudah berbuat, tinggal keputusannya di Tuhan, kita kiamat apa tidak. Jadi 10 itu adalah batas 10 jadi kiamat atau ditunda. Kenapa merupakan batas? Karena 109 ini adalah 1 ditambah 0 ditambah 9 sama dengan 10. Itulah batas 10 saya katakan putusu. Dan 10 ini adalah juga ancaman kiamat 20 Desember 2012. Di mana kita lihat bunyinya Yunus ayat 109 ini. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan kiamat atau ditunda. Dan dialah Allah adalah hakim yang sebaik-baiknya dalam keputusan kiamat ini. Jadi kita menunggu surat Yunus 10 tadi, surat 109, kiamat apa tidak, keputusan Tuhan. Jadi kalau ikut Yunus model, kita berubah, kita hilangkan munafik, kafir, musyrik, insya Allah Tuhan akan berikan injury time, kita masih bisa survive. Tetapi kalau kita tidak berubah, ikut Nuh model ini, tidak bisa disaksikan lagi bahwa kiamat akan terjadi 20 Desember 2012. Tinggal tergantung kita, mau lanjut, kita akan kiamat, atau kita mau berubah, kita akan selamat. Jadi inilah model tadi, mau ikut Yunus atau ikut Nuh, selamat, atau kita terjadi kiamat. Kalau tidak mau berubah, ikut Nuh, akan terjadi kiamat seperti ini. Akan terjadi kiamat. Kemudian yang disusul tsunami yang dahsyat. Tetapi kalau kita berubah, kita ikut Yunus, kita kembali kepada Tuhan, kita mengikuti petunjuk Tuhan, kita jangan munafik, ikut seluruh aturan Tuhan, jangan kafir, kita mengakui adanya Tuhan. Dan musyrik, jangan mengkotak-kotakan Tuhan. Tuhan itu hanya satu di seluruh alam semesta. Insya Allah kita akan selamat. Jadi petunjuk-petunjuk mengenai ini telah disampaikan oleh penyelamat bumi yang mendapat tuntunan Tuhan. Kita harus ikut model Yunus, kita selamat. Kalau kita tidak ikut, ya kita akan kiamat. Jadi marilah kita semua berdoa kepada Tuhan. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita melewati 2012 ini dengan aman dan selamat. Jadi Tuhan, kami mau hidup 1000 tahun lagi. Pimpinlah kami ke jalan-Mu yang benar. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, sehingga 2012 ini kami bisa lewati dengan aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.